Iya, akhirnya Halo. bergabung juga. Hai Jo, Halo. hai, udah oke nih? Oke, Udah aman semuanya? man. Aman. Jo, apa kabar? Baik, baik. Pastinya baik dong, harus baik. Baik. Jonathan, gimana nih hari ini, hari Minggu? Hmm, Tapi di karantina, udah 2 bulan ya di karantina. 2 bulan, Boleh kurang lebih. diceritain nggak? Kira-kira dari pagi sampai sore ini ngapain aja Jo di asrama sampai hari ini? Dari sore kalau selama karantin ini sih paling tetap ada gereja, tapi gerejanya kan online. Mm-mm. Jadi gereja online terus sama paling sisanya istirahat sih paling sama kalau ada waktu luang main game aja sih. Hmm, hari Minggu nggak ada latihan ya emang? Nggak ada libur. Nggak ada. Udah mulai bosen belum Jo sama rutinitas karantina? Dibilang bosen, ya sebenarnya bosen sih. Cuman dibilang buat kebaikan ya karena emang buat kebaikan juga kita semua kan. Jadinya ya mau Mm, nggak mau emang harus harus apa? Ya harus diikutin gitu peraturannya. mm. Rutinitasnya ada yang berubah nggak dari sebelum karantina dengan sekarang yang paling mendasar yang lo rasain apa aja sih? Pastinya nggak bisa ketemu keluarga. Itu yang paling Mm, jelas. Terus juga nggak boleh keluar-keluar. Terus apa ya? Jadi lebih banyak main sama temen aja sih di sini jadinya selama 2 bulan mm, mm, mm. gitu. Banyak ada ini nggak sih rutinitas-rutinitas baru gitu yang misalnya kalau hari normal lo nggak melakukan hal itu tapi karena karantina jadi melakukan ini nyoba itu ada nggak sih? Piket, Kenapa? piket. Tiket, tiket, Jadi oke, kita semua asrama ya? pasti asrama ya cowok cewek sama lah pasti berasa. Semua dapat jatah Mm-mm. buat piket dan kebetulan tadi hari ini gue piket tadi pagi. Jadi ya Oke. inilah ada teman juga kan bareng. Jadi setiap orang tuh setiap regu ada 3 atau 4 orang lah piket setiap hari. Jadi piketnya ya nyapu, ngepel, buang sampah, terus bersihin kamar mandi, sikat kamar mandi ya gitu. Oke. Udah lama banget dong ya nggak melakukan hal-hal itu. Iya, Biasanya ada yang bantu ya di asrama. biasanya ada Nyuci juga ya, kerja. Jo? Nyuci, Nyuci nyuci juga. sendiri juga. Iya. Luar biasa, Jonathan Christie. Sama ini, kalau nggak salah lihat, updatean di Instagram Jonathan tuh suka bikin smoothies, ngoprek-ngoprek Iya. dapur. Itu tuh baru-baru aja lo lakuin pas karantina atau sebelumnya emang udah seneng aja sih di dapur kayak. Enggak, sebelumnya kan kita ada menu kan, menu maksudnya bukannya sekarang nggak ada menu, cuman ada menu yang kayak gue kan emang waktu itu pengen lebih keringin lagi gitu. Jadi ada pola makan yang emang harus dijaga bener-bener gitu kan. Mm-mm, Jadi emang ada mm, nih harus makan ini gitu. Ya walaupun tetap ada disediain di kantin, cuman emang ada istilahnya mm-mm. spesial lah buat yaitu buat nurunin berat badannya ada tuh. Oke. Nah untuk sekarang ini kan selama masa karantin lebih dikurangin. Nah itu ya mau nggak mau, gue Mm-mm. gimana caranya ya gue juga ngelakuin hal yang mungkin caranya beda tapi hasilnya sama gitu. Oke. Kayak gitu makanya Oh, tetap berarti tetap bukan cuma sekedar iseng ya? bukan cuma sekedar iseng juga. Jadi tetap ada apa ya jaga juga. Dan emang kebetulan dari kemarin lagi suka ngeliat masak-masak gitu kan. Jadi pengen coba masak Oke. yang gampang, yang gak ribet gitu. Jadi ya udah, smoothies kan gampang Hahaha. Udah gitu. nyoba apa aja kalau masak? Kalau masak, masak apa ya? Kalau masak tuh jujur di sini susah kan, mesti ada bahan-bahannya dan ada ini juga kan, ada Oke. yang kokinya juga kan. Jadi kita nggak enak kalau buat ganggu juga. Jadi ya itu makanya Hmm. yang gampang, ya udah Yang smoothies. gampang ya. Mm-mm. Smoothies. Wah, luar biasa loh. Keren di lapangan, ternyata jago juga meracik makanan-makanan di dapur ya. Tapi sejauh ini udah mulai kangen nggak Jo sama turnamen, sama lapangan badminton gitu? Udah kangen belum? Kalau dari lapangan badminton, kangennya justru ke Mm-mm. ini sih, ke pertandingan. Karena Ah, oke. biasanya kita, justru biasanya nih kalau lagi ada jadwal full padat, kita kangennya tuh di rumah gitu. Karena kan Mm-mm. pasti 2 minggu pertandingan,
balik cuman sebentar, berangkat lagi, balik sebentar, berangkat lagi. Nah sekarang ya itu apa yang lebih dipikirin, lebih kangen ke pertandingannya sih. Nah, pertandingan iya dong ya. Biasanya sebulan bisa 2-3 turnamen ya, Jo. Iya, bisa 2 sampai 3 turnamen. Sekarang 2 bulan malah udah off ya. Makanya 2 bulan nggak kemana-mana. Kalau turnamen yang paling berkesan gitu, ngomong-ngomong soal turnamen, Aha. yang berkesan sejauh ini apa, Jo, di sepanjang Ya, karir lo? pastinya Asian Games nggak bisa dipungkiri, itu salah satu kenangan yang bisa dibilang ya kenangan yang paling indah juga kalau buat gue ya. Mungkin kalau yang lain, ditanya lain, pertandingan lain, mungkin New Zealand Australia karena itu gelar pertama di World Tour. Ah, oke. Itu sih. Hmm. Terus di Asian Games kemarin juga jadi salah satu momen nama lo lebih dikenal sama seluruh Indonesia ya. Fans makin membludak nggak sih? Itu ya mungkin berkat para fans bulu tangkis juga yang menggembar-gemborkan kan. Mm-mm. Jadi ya mau nggak mau orang banyak nih. Dan kebetulan emang waktu itu kan Asian Games di Indonesia, dan Indonesia olahraga Mm-mm. yang paling diminati ya kalau nggak bola ya bulu tangkis kan. Jadi ya pas aja sih momennya. Ya, kalau negara yang lo kangenin sekarang apa nih? Kan setahun tuh banyak negara lo datengin kan. Kayak, Ya, aduh tiba-tiba pengen deh ke sini, turnamen di sini gitu. ya paling kangen sih sebenarnya Prancis sama Jepang karena itu udah 2 negara yang paling gue suka. Apa, Jo, serunya di Prancis sama di Jepang? Prancis suasananya sih, suasana itu Hmm, enak. Terus kalau Jepang beda nih, beda apa ya, beda suasananya, sama-sama enak tapi beda beda kultur ya, beda budaya kayaknya. Kalau Jepang tuh hmm, ramenya tuh rame yang kayak seru aja gitu, di banyak banyak apa ya, jajanan pinggir jalan kan, jajanan-jajanan gitu kan. ya street Terus foodnya. kalau di Paris lebih ke suasananya gitu, enak aja suasananya. Klasik, cuci Iya, mata sama bangunan-bangunan betul, tua betul. gitu ya. Hmm. Oke, Jo, kalau gitu ngomong-ngomong soal pertandingan nih, Hmm. pengen tahu dong kalau lo sendiri persiapan sebelum pertandingan, kalau teknis udah tau lah ya, pasti kan latihan, pemanasan, apa segala macam. Kalau persiapan non teknis tuh gimana sih, Jo? Kalau lo sendiri ada nggak persiapan non teknisnya? Taruhlah misalnya 2 jam sebelum pertandingan gitu, lo ngapain aja sih biasanya? Yang paling yang biasa sih pasti semua pemain ngelakuin kayaknya nonton video sih. Nonton video musuhnya Nonton sih video. Itu 2 jam sebelum pertandingan ya? itu udah kalau gue bahkan malah malamnya. Kalau misalnya Oh, besok malamnya. main malamnya gitu. Sama mungkin Mm-mm. sebelum main juga pasti ada, biar nginget sedikit kan. Nonton lagi sama eh, makan ya biasa sih, makan paling 3 atau 3 jam sebelum main lah makan, terus Oke. persiapan segala macam, sama paling ya sebelum berangkat pasti doa dulu, udah itu aja. Packing-packing tas gitu berapa jam sebelum sih, Jo? Kayak Apa? nyiapin packing-packing tas pertandingan, Packing tas tas, raket. kalau gue sih nggak yang terlalu mepet sih ya. Jadi kalau misalnya emang lagi lowong aja gitu ya udah, kayaknya biasa habis sarapan Mm-mm. nih, habis sarapan pagi Mm-mm. biasanya kalau lagi lowong ya udah langsung aja packing gitu, biar takut nggak lupa juga kan. Oke, oke, Gitu. oke. Suka dengerin musik juga nggak sebelum turnamen? Kalau dengan musik Sebelum pasti, jadi main? setiap mau berangkat juga pasti dengerin musik biar relax aja sih. Jenis musiknya apa sih, Jo, yang lo biasa dengerin? Banyak, tergantung, kadang-kadang tuh tergantung suasana mood hati sih sebenarnya. Oke. Kalau misalnya emang lagi butuh yang lebih semangat, bisa setel musik yang lebih beatnya agak naik kayak gitu. Oke. Jadi nggak mesti yang apa beat-beat apa yang menenangkan, Ya yang slow nggak nggak mesti gitu selalu, ya? nggak. Oke. Balik lagi nih ke tas raket, soalnya Hmm. kepo sama isi-isi tas raket. Kalau satu match gitu, lo bawa baju turnamen tuh berapa, Jo? Baju Satu minimal 3, pertandingan. 3. Itu berarti sama semua ya sama warnanya? semua. Jadi satu set ganti gitu. Hmm, jadi iya ini buat yang teman-teman yang belum tahu, kalau Hmm. baju pertandingan itu kan nggak bisa ganti warna di tengah-tengah ya. Betul, iya. Betul. Dan peraturannya untuk pemain boleh milih warna tuh kalau rankingnya lebih tinggi ya, Jo. Ya,
Kalau ranking lebih tinggi kita bisa lebih menentukan mau pakai baju apa. Hmm, hmm, hmm. Jadi kalau misalnya tiba-tiba sama gitu di tengah pas masuk gitu gimana? Nah, itu juga gue nggak tahu tuh jadi pertanyaan juga. Waktu final All England, Ah, oke. semua putih semua dan itu, ya gue nggak tahu sih. Gimana Oh ininya, ya. Tapi kalau regulasinya. kalau normalnya harusnya Normalnya yang harusnya ranking di bawah yang harus ranking ganti lebih beda di ya. atas tuh, dia yang lebih menentukan pakai baju warna apa, dan yang peringkatnya di bawah, dia yang ngikutin, harus berubah. Oke. Kalau raketnya ada berapa, Jo? Raket Yang dibawa? bawa minimal 8. Itu dalam satu match. 8 Semua sampai dibawa. 10. Pokoknya kalau kita berangkat satu pertandingan, itu selalu bawa 8 sampai 10. Oke, dan itu setiap pertandingan bawa. Oh, berarti itu udah settingannya udah sama semua gitu ya? Nanti ya Ya, putus ganti gitu ya? putus ganti, putus ganti. Hmm, oke, oke, oke. Kalau benda wajib yang dibawa di luar kebutuhan bertanding ada nggak sih? Kan kalau raket, baju, sepatu itu kan udah wajib lah ya emang dipakai dibutuhin. Yang enggak gitu, yang Wajib. nggak wajib misalnya bawa apa kayak pengen bawa aja gitu. Apa ya? Gak ada sih Nggak ada yang kayak, spesifik. Nggak ada yang spesifik ya. nggak ada yang spesifik. Misalnya nggak perlu dibawa ya nggak perlu dibawa. Apalagi kan berat-beratin tas Hmm. gitu kan. Jadi ya udah taruh di koper Oh aja, gitu. taruh di Jadi hotel aja. berarti lo emang seefisien mungkin yang dibawa ya. Iya. Hmm. Jo, bercerita soal pertandingan, boleh dideskripsiin nggak sih lawan-lawan terberat yang pernah lo hadapin gitu, yang cukup tangguh gitu lah. Lo mau menang atau kalah gitu, bisa nggak sebutin 5 gitu lawan tertangguh yang selama ini lo ini Jadi hadapi? kalau tertangguh sih semua juga bagus-bagus sih. Maksudnya yang nggak ada, Mm-mm. kalau dari Super Series tuh udah nggak ada yang enteng lah istilahnya. Cuman itu balik lagi, siapapun bisa menang, siapapun bisa kalah kan. Tapi yang paling penting ya pas di lapangannya itu terkadang gimana kita ngerespon hal-hal yang kita nggak pernah duga sebelumnya aja tuh di lapangan. Kadang kan ada tuh kita misalnya prepare nih. Dari malam gue prepare udah mau main kayak gini nih. Gue mau main lebih enjoy, relax apa. Tapi pas pertandingan, pas mau masuk lapangan, itu tuh bisa beda. Dan apa yang kita pikirin tuh bisa tiba-tiba blank, hilang gitu tuh bisa. Itu tuh bisa. Nah itu Hal kecil aja bisa hal mempengaruhi kecil ya. aja tuh bisa gitu. Nah jadi menurut gue ya itu semua berat. Tapi gimana cara kita ngatasin masalah itu sih. Kalau menurut gue ya itu. Jadi 5 nama nih siapa nih kira-kira? Ada nggak? Kalau spesifik ya pasti ya Momota ya udah nomor 1. Momota, Chenlong gue belum Momota, pernah oke. menang. Terus juga Chenlong. Ginting juga oke. Terus siapa lagi ya? Exolson, Chotianchen, Shiuki banyak sih kalau dibilang bagus gitu. Wow, banyak. Banyak, Banyak ya, soalnya tunggal putra persaingannya lumayan ketat ya, Jo ya. banyak, banyak.